Silakan Kak Anang. Sebelumnya jelas nggak suaranya Kak? Maaf suaranya jelas nggak teman-teman? Jelas, jelas. Jelas, Jelas, aman. jelas. Oke, baik kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Ya pun. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita semua masih dapat berkumpul seperti biasanya dengan keadaan sehat walafiat, kuat serta semangat. Selawat beriring salam tak lupa mari kita puja sanjung agungkan terhadap junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, rekan-rekan seperjuangan di PKG PJOK Pesawaran, pada malam hari ini saya ditunjuk sebagai moderator untuk membimbing tahapan acara. Untuk tahapan yang pertama mungkin kita awali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh sahabat saya, Kak Edi. Kak Edi udah ada? Ada. Oke, berhubung Kak Edi udah ada, untuk memulai acara ini pembacaan doa akan dipimpin oleh Kak Edi Kurniawan. Untuk waktunya saya silahkan. Ya, terima kasih untuk moderator sudah memberikan waktu dan luangnya. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita seperti biasa Zoom meeting ini, lebihlah hal yang bagusnya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita lancar dan tanpa halangan dan berjalan sesuai harapan. Marilah rekan sekalian kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk rekan saya kembalikan ke moderator untuk memimpin pelaksanaan kegiatan PKG malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Edi yang telah memimpin doa pada kegiatan PKG malam hari ini. Untuk acara selanjutnya kita langsung ke pembahasan materi tentang modul di 1.5C1 kekuatan pemahaman pengembangan kurikulum PJOK yang akan langsung dijelaskan dan dipaparkan langsung oleh fasilitator kita untuk Kak Ferry. Saya persilakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Anang dan Kak Edi yang sudah membawakan acara dan memimpin doa pada malam hari ini. Alhamdulillah berjalan yang baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Ketemu lagi kita malam hari ini pada kegiatan lanjutan dari diseminasi PKG PJOK kelas 2 Kabupaten Pesawaran, bahwa malam hari ini kita akan membahas tentang modul 5. Sebelum masuk ke modul atau pembahasan modul, malam hari ini kita santai dulu. Jadi malam ini malam minggu, mohon maaf ini. Ya Kak Anang harusnya jalan, tapi malam ini ketemunya dengan kita semua ini malam mingguan ya.
Semangat kita, karena apa yang kita lakukan malam hari ini adalah salah satu bentuk investasi kita ya untuk agar ke depan kita lebih baik. Jadi investasi dari leher ke atas itu yang kita lakukan malam hari ini salah satunya. Jadi insya Allah kalau kita sudah berinvestasi, insya Allah ke depannya kita akan memetik hasilnya. Baik, kakak sekalian, masih di room ya? Oke, sebelum saya mempresentasikan materi, kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya, clue-nya, lakukan apa yang saya katakan. Ya, lakukan apa yang saya katakan. Ya, Kak. Kak Edi, mohon mic-nya di off-kan dulu. Oke, bisa kita mulai ya. Lakukan apa yang saya katakan. Pegang hidung. Pegang kepala. Pegang telinga. Fokus semua ya. Ya, kita mulai. Ingat clue-nya, lakukan apa yang saya katakan. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang telinga. Oke, fokus semua. Kita tepuk tangan untuk kakak sekalian. Oke. Satu lagi. Sekali lagi. Ayo Kak Geri, fokus Kak Geri. Oke, tadi game pertama ya, sekarang game kedua. Game kedua. Tunjukkan kepada saya, ya ke kamera ya, barang terdekat yang ada di kakak-kakak sekalian. Yang berbentuk bulat. Ya, oke. Ya, oke. Ayo Kak Geri cari Kak Geri apa Kak Geri, Kak Anang. Apa itu? Oke, ya tepuk tangan untuk kakak sekalian. Oke, good. Terima kasih. Baik, apa sih gunanya ice breaking? Jadi ice breaking itu untuk kira-kira untuk apa ya? Ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Silakan. Siapa yang mau ngasih pendapat sebelum masuk ke materi? Kak Nanda? Ya Pak, kalau menurut saya sih ice breaking itu untuk mencairkan suasana. Untuk mencairkan suasana.
biar nggak kaku, biar nggak tegang. Oke. Itu aja sih Pak dari saya Pak. Ya, itu salah satunya ya. Jadi untuk agar anak-anak ini siswa kita yang tadinya umpamanya penat ya untuk mencairkan suasana benar, untuk biar mereka lebih fokus lagi, lebih fresh lagi ya. Oke, itu tadi sedikit ice breaking itu untuk memulai itu bagus. Pada saat memulai pembelajaran bagus. Pada saat sudah pembelajaran itu bisa juga. Oke, kita masuk ke materi. Jadi mohon izin saya share screen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Seperti biasa, yang pertama menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Bapak-Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama, peserta dapat memahami karakteristik utama sebelum kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita pada sesi ini, yang pertama backward design, pengembangan kurikulum PJOK, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan kurikulum merdeka. Aktivitas yang pertama yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Baik, malam ini kita akan menggunakan memaksimalkan kolom chat. Malam ini kita isinya diskusi, sharing. Pertanyaan yang pertama, ini untuk Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak atau Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Silahkan dituliskan di kolom chat dari skala 1 sampai 10. Silakan.
Silakan. Kakak-kakak sekalian. Jadi kalau diberi poin untuk diri kita, itu pemahaman kita ini untuk kurikulum, ini kita kasih nilai berapa? Ya, Kak Febri 9, Kak Osa 8. Kak Nanda 8, Kak Dwi Putut 9, Kak Edi 8. Kak Anang 7,5, Kak Krisna 7, Kak Geri mana Kak Geri? Satu, dua, tiga, empat. Kak Geri 8, Kak Indra Doni 7. Oke, kita Kak Hervina 8. Oke, kita ingat-ingat ya poin kita, penilaian untuk diri kita. Lanjut, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Jadi menurut kakak-kakak sekalian, apa sih tujuannya dari adanya pelajaran PJOK di sekolah ini? Silakan jawabannya kakak ketik di kolom chat. Bertujuan Kak Edi mengenalkan anak didik tentang pentingnya budaya hidup sehat yang menyenangkan.
Oke, mohon bantuan untuk Kak Geri. Kak Geri membacakan jawaban mulai dari Kak Edi ya, Kak Geri. Silakan Kak Geri. Dari pertanyaan, apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Oke, saya akan menjawab jawaban yang diberikan oleh Kak Edi Kurniawan. Tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah, menurut Kak Edi itu bertujuan mengenalkan anak didik tentang pentingnya budaya hidup sehat menyenangkan. Dan saya sendiri menjawab tujuannya untuk mengetahui bagaimana olahraga yang baik dan benar. Dan kalau jawabannya Kak Krisna, mengembangkan pengetahuan anak tidak hanya tentang fisik, tetapi juga mental, sosial, dan emosional. Udah ya? Udah ya, Pak? Oke, lanjut Kak Nanda. Bacakan yang dari jawaban Kak Osa. Ya tadi soalku kan tak patiin banyak story. Kan gua kasih tahu aja. Lanjut jawaban dari Osa. bentar Pak. Dari Kak Osa. Kak Krisna. Krisna kan udah. Dari Kak Osa, agar peserta didik dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan tentang PJOK, Kak. Udah, Pak. Dengar nggak sih, Gert? Lanjut jawaban Kak Febri. Silakan Kak Nanda. Jawaban Kak Febri sekalian. Oke. Salah, kalau dari jawaban dari Kak Febri, salah satu mata pelajaran yang merupakan media pendorong pertumbuhan fisik serta keterampilan motorik dan menjaga kebugaran jasmani. Itu dari Kak Febri, Kak. Nah, lanjut Kak Nanda. Kalau dari saya sendiri itu tujuannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan mengembangkan pengetahuan tentang dunia olahraga. Ya, terima kasih. Oke, siap Pak. Sama-sama. Untuk jawaban Kak Dwi Putut, mohon bantuan Kak Indra Doni baca. Oke, baik Kak. Di sini saya akan membacakan jawaban dari Kak Dwi Putut, yaitu tentang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Yaitu pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani sebagai media untuk mencapai tujuan, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, dan intelektual. Lanjut ke jawaban Kak Indra Doni. Membentuk peserta didik yang sehat secara fisik, mental, dan sosial melalui berbagai aktivitas fisik dan pemahaman tentang pentingnya hidup sehat. Ya, terakhir jawaban Kak Ana. Tujuan dari pelajaran PJOK mengembangkan fisik, mental, dan keterampilan pada anak agar menjadi sehat jasmani dan rohani. Cukup, Kak? Oke, cukup. Terima kasih Kak Ana, Kak Indra Doni sudah membantu untuk membacakan juga dengan Kak Geri dan Kak Nanda. Jawaban-jawaban dari kakak-kakak sekalian ini sangat meyakinkan saya terkait penilaian dari yang sudah kakak-kakak sekalian tadi pasang di kolom pribadi. Jadi dari jawaban ini sudah mencerminkan bahwa kakak sekalian ini paham dengan
kurikulum yang ada di PJOK yang ada di sekolah ini. Kenapa saya bilang paham? Karena jawabannya ini memang sudah sangat tepat sekali. Jadi tidak ada lagi bahasan tentang prestasi di sini, nggak ada kata-kata tentang prestasi. Jadi kita semua sudah paham bahwa PJOK di sekolah ini bukan untuk siswa meraih prestasi. Jadi saya sangat apresiasi pemahaman kakak sekalian terkait apa sih tujuan dari pelajaran PJOK di sekolah. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri. Kompetensi dan kreativitas. 2. Membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menekankan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat serta sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak, Ibu, atau kakak-kakak sekalian. Yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya acuan? Silakan jawaban dari pertanyaan ini boleh diketik di kolom chat ataupun ingin berpendapat, ingin menyampaikan pendapatnya bisa raise hand atau boleh ditulis di kolom chat. Silakan kakak sekalian, boleh ditulis kolom chat ataupun raise hand untuk menyampaikan pendapat.
Pertanyaan berikutnya, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Jadi, kalau tadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak sudah memahami dan jawaban dari kakak-kakak sekalian banyak yang sudah paham, lalu bisa menjadikannya sebagai acuan. Lalu pertanyaan berikutnya, lanjutannya, dalam konteks kurikulum merdeka. Jadi, apa yang kakak pahami tadi kita bawa ke konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan kakak-kakak sekalian bisa menuliskan jawabannya pada kolom chat. Tadi saya sudah membacakan jawaban-jawaban dari kakak-kakak sekalian terkait pertanyaan yang dua tadi. Ini pertanyaan yang baru masuk dari Kak Indra Doni. Memahami PJOK mengajarkan untuk budaya hidup sehat. Kak Krisna sudah memahami banyak tentang tujuan pembelajaran PJOK, yang tadinya prestasi itu hal yang harus kita capai, namun sekarang tidak. Prestasi itu hanyalah bonus. Namun kita harus bisa membentuk fisik, mental, dan emosional kita didik. Lalu Kak Anang, sebagai guru PJOK memang sudah menjadi kewajiban kita memahami tujuan dari pelajaran PJOK dengan baik, dan saya harus menjadikan acuan baik tersebut sebagai visi dan misi dalam pembelajaran. Oke, silakan lanjutkan ke silakan kakak-kakak lanjutkan kembali untuk menuliskan jawabannya di kolom chat terkait pertanyaan berikut, yaitu dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan Kak. Jawaban Kak Geri, dengan kurikulum merdeka sepertinya bisa dicapai karena kurikulum merdeka mengajarkan pendidik untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Ya, ini modul kemarin yang kita pelajari, jadi student center learning.
Tak usah. Ia bisa tercapai jika sudah menyusun modul ajar atau perangkat ajar dan mampu mengembangkan kegiatan PJOK. Kak Edi, kegiatan bisa dicapai asalkan apa yang kita ajarkan, yang kita tuju, sesuai dengan apa yang kita terapkan dalam proses pelajaran. Kak Indra Doni bisa karena kurikulum mereka memberikan fleksibilitas yang luas bagi guru dalam merancang pembelajaran. Bisa menurut Kak Putut karena tujuan-tujuan tersebut relevan dan dapat dicapai. Menurut Kak Febri, melalui kurikulum merdeka, tujuan dapat tercapai dengan prosedur dan kaidah yang sesuai serta berfokus pada peserta didik. Ya, SCL ya Kak Febri ya. Lalu Kak Krisna Dinata, bisa dicapai apabila modul ajar yang kita buat dan cara kita mengajarnya sesuai. Kak Anang Hidayat, bisa, namun harus dengan beberapa proses yang dijalankan dengan baik. Oke, berarti kakak sekalian ini optimis semua ini dengan kurikulum merdeka ya. Jawabannya semua bisa. Kita lanjut. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Jadi, di sini kita memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Lalu, pertanyaan yang bisa kakak-kakak sekalian tulis, yaitu bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Jadi, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Oke, silakan kakak-kakak sekalian untuk menjawab pertanyaan berikut.
Silakan boleh raise hand apabila ingin menyampaikan pendapat ataupun menjawabnya, ataupun boleh menuliskannya pada kolom chat. Menurut Kak Nanda, menurut Kak Edi dengan standar penilaian pembahasan. Lalu Kak Nanda, satu suara dengan Kak Edi menggunakan standar penilaian. Kak Febri, tujuan pembelajaran yang dirumuskan harus sesuai dengan yang diturunkan dari indikator yang ada agar tujuan pembelajaran lebih terukur dan fokus. Kak Osa merancang program BJOK, menentukan nilai pembelajaran, mengintegrasikan ke dalam kurikulum. Kak Geri, caranya adalah dengan cara mengajarkan ke anak didik bahwa olahraga bukan hanya minat saja, tapi siswa diberikan edukasi tentang arti tujuan olahraga yang sebenarnya. Menyesuaikan RPP dengan tujuan pembelajaran, mencari atau menentukan model pembelajaran yang tepat, dan memberikan alat peraga yang tepat. Jawaban dari Kak Putut. Yang lain kita tunggu. Melakukan asesmen pembelajaran materi yang diajarkan. Menurut Pak Ganjar, Kak Indra Doni melakukan penilaian sepanjang proses pembelajaran.
Kak Anang melakukan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, dari pertanyaan berikut bahwa bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pelajaran. Jawaban kakak sekalian itu sudah mewakili, jadi ada yang proses penilaian, ada yang menyesuaikan dengan kita menyusun RPP menurut Kak ini tadi ya, merancang program di COK, menentukan nilai pembelajaran, mengintegrasikan nilai kurikulum, mengajarkan anak bagaimana cara berolahraga, menyesuaikan RPP dengan tujuan. Jadi saya melengkapi atau menambahkan dari jawaban kakak-kakak sekalian bahwasanya untuk memastikan agar proses ataupun pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar, itu kita harus memastikan bahwa guru harus memiliki pemahaman yang dalam tentang tujuan. Jadi tentang tujuan pembelajaran itu guru harus paham, lalu merancang aktivitas pembelajaran yang sesuai dan menggunakan penilaian yang konsisten. Jadi dengan hasil yang diharapkan. Dengan menggunakan metode yang fleksibel, penggunaan penilaian formatif dan refleksi berkelanjutan. Jadi agar kegiatan atau memastikan pengajaran benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Ya Kak ya. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita masuk ke proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Jadi kalau kakak-kakak baca di LMS itu ada 3 tahapan pada proses backward design. Itu yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran, lalu menentukan metode penilaian, yang terakhir merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi pesan kuncinya untuk backward design ini adalah merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi backward design ini juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Baik, aktivitas 1 sudah kita laksanakan, sekarang masuk ke aktivitas 2 yaitu penyusunan COK. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar? Definisikan di bawah ini. Pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Lalu pendapat terakhir yang kita anggap tepat terkait definisi kurikulum berbasis standar. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik.
dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dapat menyesuaikan program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan ini tiap satuan pendidikan atau tiap sekolah bisa berbeda karena terkait siswa, sarpras, dan lain-lainnya. Jadi untuk kurikulum ini diharapkan dapat memudahkan kita para guru untuk mengimplementasikan dari hasil pemikiran kita terkait penyusunan program kerja atau menyusun kurikulum PJOK yang sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Oke. Ini nanti ceritanya boleh raise hand ataupun boleh tulis di kolom chat. Yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu atau kakak-kakak sekalian selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan untuk kakak sekalian bisa menjawabnya di kolom chat.
menurut Kak Geri dengan cara mendiskusikan dalam kegiatan perkumpulan guru-guru PJOK, MGMP ataupun KKGO ya. Kak Osa, selama ini program PJOK dirancang berdasarkan kebutuhan siswa dan standar kurikulum. Kak Febri, rancangan yang pertama melalui buku referensi kurikulum merdeka, dan yang kedua menggunakan keadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga diskusi dengan teman sejawat. Oh, lengkap banget ini Kak Febri. Kak Anang lebih sering merancang program PJOK dengan diskusi dengan teman sejawat. Ananda, selama ini saya merancang pembelajaran program PJOK mengikuti standar kurikulum yang ada, yang sudah ditentukan pemerintah. Oke. Sepertinya perlu ditingkatkan lagi untuk Ananda sambil melihat background ataupun kembali ke satuan pendidikan masing-masing. Di format baku bisa dari pemerintah, tapi kita bisa membuatnya atau memodifikasinya menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing, siswa, sarpras, dan lain-lain. Siapa? Kak Edi, dengan cara membuat RPP, Kak Diputut mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik. Pak Ganjar mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, analisis kebutuhan minat dan kebutuhan peserta didik. Oke. Pemahaman yang sangat baik dari kakak-kakak sekalian terkait pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Untuk yang berikutnya, yang Kak Indra Doni dirancang menyesuaikan peserta didik. Pertanyaan yang kedua mengenai kurikulum PJOK tadi, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu atau kakak-kakak sekalian anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari siswa ataupun murid di kelas PJOK. Jadi selama ini yang Bapak anggap sesuatu yang bernilai, yang patut untuk dipelajari oleh anak-anak kita di kelas PJOK ini apa kira-kira ya? Silakan kakak sekalian bisa menuliskan jawabannya pada kolom chat.
Ervansa, Ervansa dan Kak Revansa, Iya Kak, izin. mohon bantuan untuk membacakan jawaban dari pertanyaan yang kedua ini, silakan. Sip Kak. Dari Kak Osa Pratama Putra, nilai yang dianggap penting dalam kelas PJOK meliputi kesehatan, keterampilan fisik, pengetahuan tentang kesehatan, sikap, dan etika, serta pengembangan karakter. Dari Kak Indra Doni, pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan, kemampuan mengkoordinasikan gerakan tubuh, kerjasama, disiplin, dan bertanggung jawab. Dari Kak Geri Romusha, arti kebugaran dan kesehatan dalam berolahraga. Dari Pak Ganjar, keterampilan fisik, kerjasama tim, kesehatan dan kebugaran, sportivitas, disiplin dan tekun, keterampilan dasar olahraga, kesadaran lingkungan, pengelolaan stres. Dari Kak Dwi Putut, menghargai, menghormati sportivitas dan kerjasama sesama peserta didik. Dari Kak Nanda Setiawan, yang bernilai ketika kita bisa menjelaskan apa yang kita pahami dan siswa bisa memahami apa yang kita jelaskan. Dan dari Kak Krisna Dinata, disiplin, kerja keras, sportivitas, tanggung jawab, dan kreativitas. Oke, terima kasih Kak Revan. Siapa? Jawaban Kak Revan segera menyusul ya. Ya, Kak. Oke. Melihat ataupun mendengarkan hasil yang dibaca dari Kak Revansa terkait jawaban-jawaban kakak-kakak sekalian pada pertanyaan yang kedua ini, kita semakin menyadari bahwa aspek yang kita anggap bernilai itu nggak cuma satu ataupun dua yang ada pada mapel PJOK yang kita ampu ya Kak ya. Setelah kita diberi pertanyaan ini, kita menyadari mungkin selama ini kita nggak begitu acuh pelajaran yang kita ampu ini. Tapi setelah kita diberikan pertanyaan seperti ini, kita semakin sadar bahwa mapel PJOK ini ternyata sangat luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang istimewa ataupun yang bernilai yang dapat kita berikan kepada siswa kita pada saat kita belajar atau memberikan materi pada mapel PJOK kepada siswa kita. Disiplinnya ada, kerja kerasnya ada, sportivitas di situ, tanggung jawab di situ, kreativitas. Ada untuk meningkatkan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, sportivitas, kerja sama tim, kesadaran akan hidup sehat, serta kesehatan mental. Jadi semuanya menyeluruh atau holistik. Jadi aspek-aspek yang sangat bernilai ini semoga ke depan kita selalu mengingat ini yang dapat kita berikan kepada siswa kita dan dapat diimplementasikan oleh mereka setelah melaksanakan atau belajar dengan kita PJOK terkait nilai-nilai yang dapat membantu siswa menjadi lebih baik lagi, baik secara fisik, pribadi yang sehat, disiplin, dan memiliki keterampilan sosial yang kuat untuk kebutuhan sehari-hari. Harapannya seperti itu. Apabila kita memahami akan kelebihan ataupun keistimewaan yang kita miliki pada pelajaran PJOK ini, mudah-mudahan anak-anak juga bisa semakin menghargai dan memahami bahwa PJOK itu bukan hanya main bola, tendang bola, mukul bola, lari,
Tapi banyak sekali aspek-aspek istimewa yang tidak kita sadari mungkin selama ini, yang belum kita sadari, mungkin ada yang sudah menyadari, tapi saya yakin banyak yang belum sepenuhnya menyadari akan keistimewaan atau nilai-nilai yang sangat yang baik dari mapel PJOK ini yang bisa dipelajari oleh siswa. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, pertanyaan yang ketiga tentang pertanyaan. Masih boleh jawaban disampaikan, silakan raise hand, ataupun boleh juga melalui kolom chat. Ketiga, bagaimana Bapak Ibu atau kakak sekalian akan mengintegrasikan itu semua dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan.
Jadi mohon bantuan Kak Krisna Dinata untuk membacakan jawaban-jawaban dari kakak-kakak yang sudah menuliskan jawabannya di kolom chat. Persilakan untuk Kak Krisna. Iya kak, bentar dari Kak Anang. Kak siapa sih yang pertama menjawab? Dari Kak Dwi Putu, mengidentifikasi apa yang bernilai dari proses pembelajaran serta merefleksikan semua pengalaman agar mendapat inspirasi untuk pengembangan kurikulum yang sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian jawaban dari Kak Febri Hartoyo, dilakukan secara struktur dan sistematik. Terus kemudian jawaban dari saya sendiri, merefleksikan semua pengalaman sehingga dapat mendapat inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum. Itu saja kak. Oke. Jawaban Kak Anang belum di ini ya, belum dibaca ya. Jawaban Kak Anang ya sebenarnya kak. Kak Anangnya kurang ngerti. Dari Kak Anang nih, melakukan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang menarik agar peserta didik mengerti dan memahami. Maaf Kak Anang, kelewatan. Oke. Ya, dari jawaban kakak-kakak tadi dah saya lihat sudah sangat baik dan saya anggap dari jawaban kakak sekalian itu bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikannya dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jadi sudah sangat komplit ini dari jawaban Kak Anang, jawaban Kak Osa, Pak Ganjar. Jadi dapat disimpulkan dari jawaban kakak sekalian, jadi untuk mengintegrasikan semua itu, jadi nilai penting dalam pengembangan kurikulum PJOK, guru perlu merancang aktivitas pembelajaran yang komprehensif. Jadi dari Pak Ganjar tadi ada konten, dari
Pak Ganjar tadi jawabannya. Ya, jadi proses pembelajaran yang komprehensif, penilaian yang autentik, integrasi karakter dan keterampilan sosial emosional, serta memanfaatkan teknologi. Jadi itu konten tadi yang Pak Ganjar bilang, dan pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi kita memberikan anak-anak itu, peserta didik kita, pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi mereka diberikan pengalaman untuk menghasilkan sesuatu, baik berkelompok maupun individu, terkait untuk pelajaran PJOK. Selain itu, dengan kolaborasi lintas mata pelajaran juga kita bisa untuk diskusikan, untuk merefleksikan, sehingga pembelajaran kita atau pelajaran PJOK bisa lebih bermakna dan relevan bagi kehidupan siswa. Selanjutnya, fleksibilitas yang ditawarkan kurikulum Merdeka memberikan peluang bagi guru untuk menciptakan pembelajaran lebih berorientasi pada pengembangan siswa secara holistik atau menyeluruh. Enam faktor yang mempengaruhi pengembangan pelajaran PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan, dan tahapan teknologi. Ketiga, karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu ataupun kakak sekalian, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Silakan bisa dituliskan di kolom chat untuk jawaban dari kakak-kakak sekalian. Ya, menurut Kak Edi, kata kunci ketercapaian proses pembelajaran. Ananda, pencapaian kesehatan. Usaha pengembangan kurikulum. Menurut Kak Anang, yang berulang kali dibahas tujuan pembelajaran PJOK.
Revansa pencapaian keterampilan siswa. Trisna Dinata, tujuan pembelajaran PJOK. Diputut peningkatan secara menyeluruh jasmani, mental, dan emosional. Ya, banyak kata kunci di sini seperti kebugaran fisik. Kalau di jawaban-jawaban kakak itu kata kunci semua. Ada juga saya tambahkan sedikit untuk ke materi yang lebih spesifik seperti kebugaran fisik, keterampilan motorik, sportivitas, kerjasama tim, gaya hidup sehat, pendidikan karakter, kayak tadi Kak, ini pengembangan kurikulum, refleksi dan evaluasi, fleksibilitas. Nah, menurut Kak ini Kak Geri itu tentang tujuan pembelajaran. Itu kata-kata yang sering kita ucapkan ya kalau terkait kurikulum merdeka. Berikutnya apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yaitu yang pertama fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini karakteristik dari kurikulum merdeka belajar. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih lanjut, lebih jauh, dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, jadi Ki Hajar Dewantara ini menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada akhir sesi hari ini, Bapak Ibu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Yang terakhir, terima kasih. Baik, sebelum saya kembalikan ke moderator, adakah yang
merefleksikan untuk materi malam hari ini. Ada yang siap? Ataupun ada yang ingin ditanyakan? Atau kita bungkus? Bungkus karet merah 2 ya, pedas Pak. Oke. Kak Anang mau buru-buru mau ngapel Kak gitu Pak. Gak mau tahu. Oke, kalau begitu demikian yang bisa saya sampaikan terkait modul 1.5 untuk kurikulum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudadan ke depan bisa kita saling melengkapi untuk kegiatan proses pembelajaran seperti ini. Diharapkan untuk kakak-kakak sekalian dan kita semua untuk lebih rajin lagi membuka LMS-nya, rajin membaca terkait materi-materi yang ada di LMS kakak-kakak masing-masing. Lalu melihat ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LMS-nya sehingga tidak ada lagi soal ataupun tugas-tugas yang terlewatkan. Monggo Pak Di, silakan. Mas, konten LMS ini bisa dibuka seterusnya atau hanya pas diklat aja? Link ini hanya dibuka ketika diklat atau bisa dibuka seterusnya gitu? Ya, untuk LMS kita ini bisa kita buka seterusnya selagi pusat menyediakan aplikasi kita ini, Kak. PMM ini ya Pak ya. Jadi kan LMS ini kan ada di PMM. Jadi kan kita biasa buka PMM, terus penilaian kinerja ya biasanya kita ya. Nah, terkait untuk aksi nyata dan lain-lain ini ada di untuk kegiatan kita diklat seperti ini kita ada di LMS ini. Jadi kalau PPG ada di LMS kan ya sekarang ya? Ya kan Anda? PPG ada di LMS kan ya? Dia di PMM. Iya, dia berdampingan. Ya. Ya, insya Allah aplikasi ini bisa kita buka terus Pak Ganjar. Karena untuk modul saya saat jadi peserta pun sampai sekarang masih bisa dibuka. Itu juga tugas itu. Pokoknya 2 video itu. D sama E. Itu ya, Pak D. Oh ya. Makasih. Baik, saya kembalikan ke Kak Anang ya selaku moderator ya. Tuh lihat tempat gua referensinya aja dilihat. Terima kasih untuk moderator dan narasumber materi di PKG kelas 2. Untuk teman-teman jangan lupa saling menguatkan dan saling kerjasama. Apabila ada yang meminta tolong dibantu. Itu pesan dari Kak Ferry ya. Yang Anda saya itu intinya apabila aku pokoknya kalau dalam menjalankan materi pada malam ini ada salah kata, saya mohon maaf. Iya, saya akhiri. Kan ini ada 2 tugasnya, yang 1.4 itu D sama E. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita on cam, kita foto. Setelah itu baru saya matikan untuk recordnya ya Kak. Mohon bantuan Kak Osa untuk screenshot. Silakan on cam semua. Oke. Yang lain mana ini ya? Kak Osa, mana Kak Osa? 1, 2, bentar. Awas politik. Enggak wani kata seluruh.
Saya lanjut, Pak. 2 kita- atau L? Kita gini. Enggak politik Hormat. ini. Ya, kita gini. Mas politik. Hormat. Ya, oke, hormat. Ya. Yo, 1, 2, 3. Oke. Udah nggak usah. Kau yang pacaran. Kalau Sudah, sudah Pak. Ada ibu-ibu, ayo deh. kirim ke WA ya Kak. Ini saya matikan recordnya dulu.